Halo, para penjelajah angkasa yang haus akan pengetahuan. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita mengurai misteri alam semesta dan mengungkap bagaimana fenomena kosmik memengaruhi kehidupan kita di bumi. Pekan ini, mari kita bersiap menghadapi sebuah perjalanan yang penuh intrik dan kejutan dari matahari kita yang agung. Intriguing Hook. Bersiaplah, karena matahari kita sedang mempersiapkan serangkaian sapaan geomagnetik yang akan membuat magnetosfer bumi berdenyut. Pekan ini bukan sekadar pergantian tahun, melainkan sebuah pesta kembang api kosmik yang nyata, membawa potensi kejutan geomagnetik yang tak terduga. General Forecast on the Week. Pekan yang membentang dari 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 ini akan menjadi periode yang cukup aktif, ditandai oleh fluktuasi medan geomagnetik yang signifikan. Kita akan menyaksikan beberapa gelombang badai geomagnetik dengan puncaknya diperkirakan pada pertengahan minggu, terutama didorong oleh pengaruh aliran angin surya kecepatan tinggi, CHSS, dari lubang korona. Meskipun aktivitas suar surya mungkin berada pada level rendah hingga sedang, potensi suar kelas M tetap ada, bahkan sedikit kemungkinan suar kelas X yang lebih kuat. Jadi, jangan lengah, karena alam semesta selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Scientific background. Short. Apa sebenarnya badai geomagnetik itu? Bayangkan matahari sebagai sebuah reaktor nuklir raksasa yang terus-menerus memuntahkan energi. Terkadang ia mengeluarkan ledakan dahsyat yang kita sebut suar surya, atau melontarkan awan plasma raksasa bernama lontaran massa corona, LMK, pan-thermal. Ada juga lubang korona, area di atmosfer terluar matahari, di mana angin surya bisa lolos lebih cepat. Ketika partikel-partikel bermuatan dari peristiwa ini mencapai bumi, mereka bertabrakan dengan medan magnet pelindung kita, menyebabkan gangguan yang kita sebut badai geomagnetik. Untuk mengukur kekuatan badai ini, kita menggunakan dua skala utama, indeks KP, KT, dan D tingkat G. Indeks KP adalah skala 0-9 yang menunjukkan tingkat gangguan medan magnet bumi. Nilai KP03 menunjukkan kondisi tenang hingga tidak stabil. KP4 berarti aktif, sedangkan nilai KP5 ke atas menandakan badai geomagnetik yang kemudian dikategorikan menjadi tingkat J, G1, minor untuk KP5, G2, moderate untuk KP6, G3, strong untuk KP7, G4, severe untuk KP8, dan G5, extreme untuk KP9. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat badainya, dan semakin besar potensinya untuk memengaruhi kita. Calendar of Geomagnetic Storms for the Week, Main Block. Mari kita bedah hari demi hari untuk memahami denyut jantung kosmik pekan ini. D. Senin, 29 Desember 2025. Pembukaan yang agak gelisah. Pekan ini dibuka dengan kondisi geomagnetik yang cenderung tidak stabil hingga aktif. Meskipun belum mencapai level badai resmi, indeks KP diperkirakan berada di kisaran 3/4. Ini adalah hasil dari pengaruh lanjutan aliran angin surya kecepatan tinggi, CHSS, dari lubang korona yang mendekat. Bagi sebagian orang yang sensitif, ini mungkin sudah cukup untuk merasakan sedikit gangguan tidur atau sakit kepala ringan. Ini adalah semacam pemanasan sebelum puncak yang akan datang. Selasa, 30 Desember 2025. Puncak badai moderat, hari paling berbahaya. Inilah hari yang paling harus kita perhatikan. Pada hari Selasa, 30 Desember, bumi diperkirakan akan dihantam oleh badai geomagnetik dengan kekuatan ALG moderat, yang setara dengan indeks KP6. Pemicunya adalah kedatangan aliran angin surya kecepatan tinggi, CHSS, dengan polaritas negatif dari lubang korona yang besar. Dampak pada kesehatan bisa lebih terasa, peningkatan migrain, gangguan jantung, dan tekanan darah tinggi bagi mereka yang rentan. Di sisi teknologi, ada potensi gangguan kecil pada satelit GPS GLONASS, jaringan listrik di lintang tinggi, dan komunikasi radiofrekuensi tinggi. Ini adalah pengingat betapa rentannya kita terhadap kekuatan kosmik. Rabu, 31 Desember 2025, badai ringan. Menjelang tahun baru. Menyambut pergantian tahun, kita masih berada di bawah pengaruh aliran angin surya kecepatan tinggi, meskipun intensitasnya sedikit menurun.
Pada hari Rabu, 31 Desember, badai geomagnetik Deo G1 minor diperkirakan terjadi dengan indeks KP mencapai 5. Efeknya akan mirip dengan badai G2, tetapi dengan tingkat keparahan yang lebih rendah. Orang yang sensitif mungkin masih merasakan gejala, dan gangguan pada teknologi mungkin lebih sporadis. Ini adalah hari di mana kita bisa merenungkan keindahan kembang api kosmik, sekaligus tetap waspada. Kamis, 1 Januari 2026, Tahun Baru dengan aktivitas meningkat. Selamat Tahun Baru, namun alam semesta tidak mengenal liburan. Pada tanggal 1 Januari, kita akan melihat kondisi geomagnetik kembali ke level aktif dengan indeks KP diperkirakan 4. Selain itu, ada perkiraan tingginya level flux elektron 2 MeV di orbit geosinkron yang dapat memengaruhi operasional satelit. Ini masih disebabkan oleh pengaruh CH/HSS yang berulang. Meskipun bukan badai penuh, hari ini tetap memerlukan kewaspadaan. Jumat, 2 Januari 2026. Aktivitas berlanjut. Aktivitas geomagnetik aktif berlanjut pada hari Jumat, 2 Januari, dengan indeks KP yang juga diperkirakan di kisaran 4. Pengaruh aliran angin surya kecepatan tinggi masih terasa, dan level flux elektron yang tinggi juga diprediksi berlanjut. Ini berarti potensi gangguan minor pada teknologi dan dampak pada individu yang sensitif masih ada. Sabtu, 3 Januari 2026, jeda relatif. Memasuki akhir pekan, kita mungkin akan merasakan sedikit jeda. Kondisi diperkirakan kembali ke level tidak stabil hingga aktif, dengan potensi menuju tenang. Indeks KP bisa berfluktuasi antara 3 hingga 4. Meskipun demikian, level flux elektron 2 MeV yang tinggi masih dapat diamati. Ini adalah jendela ketenangan, relatif di tengah pekan yang bergejolak. Minggu 4 Januari 2026, pekan ditutup dengan ketenangan yang hati-hati. Pekan ini akan ditutup dengan kondisi yang lebih tenang, meskipun masih ada kemungkinan aktivitas tidak stabil. Indeks KP diperkirakan berada di kisaran 2-3, menandakan kondisi tenang hingga tidak stabil. Namun, kita harus ingat bahwa matahari adalah objek yang dinamis, dan perubahan bisa terjadi dengan cepat. Jadi, ketenangan ini datang dengan sedikit peringatan. Possible consequences. Badai geomagnetik, meskipun tidak terlihat, dapat memiliki konsekuensi nyata bagi bumi dan penghuninya. Bagi orang yang sensitif terhadap cuaca, terutama mereka dengan riwayat masalah jantung atau tekanan darah tinggi, badai G1 G2 dapat memicu sakit kepala, migrain, pusing, gangguan tidur, kelelahan ekstrem, kecemasan, dan fluktuasi tekanan darah. Sistem kardiovaskular bisa menjadi lebih tegang. Penting untuk mendengarkan tubuh Anda dan mengambil tindakan pencegahan. Dalam hal teknologi, dampak bisa beragam. Badai G1 minor dapat menyebabkan fluktuasi kecil pada jaringan listrik dan memengaruhi operasional satelit, termasuk sistem GPS dan GLONASS, yang bisa menghasilkan error pada navigasi atau sinyal yang lebih lemah. Komunikasi radio frekuensi tinggi di lintang tinggi juga dapat terganggu. Badai G2 moderat meningkatkan risiko ini dengan potensi gangguan jaringan listrik yang lebih signifikan dan perlunya penyesuaian operasional pada satelit. Bahkan, jalur migrasi hewan tertentu yang menggunakan medan magnet bumi untuk navigasi juga bisa terpengaruh. Practical Recommendations, Live 7 Tips. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda melewati pekan yang bergejolak ini. Untuk kesehatan. 1. Tetap terhidrasi. Minum banyak air putih. Dehidrasi dapat memperburuk gejala. 2. Istirahat. Cukup. Prioritaskan tidur berkualitas, terutama pada hari-hari badai. Tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. 3. Hindari stres berlebih. Lakukan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, atau membaca buku. 4. Kurangi kafein dan alkohol. Zat-zat ini dapat memperburuk ketidaknyamanan fisiologis. 5. Siapkan obat-obatan. Jika Anda memiliki kondisi medis, pastikan obat-obatan Anda tersedia dan ikuti saran dokter Anda. Untuk teknologi dan rumah tangga. 1. Periksa perakiraan. Selalu pantau perakiraan cuaca antariksa dari sumber terpercaya, seperti NOAA SWPC. 2. Backup data penting.
Untuk berjaga-jaga dari potensi gangguan listrik atau elektronik, pastikan data penting Anda dicadangkan. 3. Waspada pada navigasi. Jika Anda mengandalkan GPS untuk perjalanan penting pada hari-hari badai, siapkan alternatif seperti peta offline atau rute yang sudah familiar. Important warning plus farewell. Ingatlah, perakiraan cuaca antariksa adalah ilmu yang terus berkembang dan dapat berubah. Matahari adalah objek yang dinamis, dan peristiwa tak terduga selalu mungkin terjadi. Namun, dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Tetaplah waspada, tetaplah aman, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang cuaca antariksa dan dampaknya pada bumi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kekuatan kosmik selalu bersama Anda.